Kita lihat visi misi kan cuma partainya Prabowo yang ibu kota baru ada di dalam. Yang lain nggak ada. Oh, kita udah pernah bahas berkali-kali kan, dia suka nanya nih siapa kira-kira yang paling bisa melanjutkan. Cuma kalau soal legacy IKN, yang secara logika paling akan melanjutkan ya Pak Prabowo, karena keluarganya punya tanah di sekitar situ. Jadi harga tanahnya akan naik tuh kalau ibu kotanya jadi itu. Jadi sebenarnya logika sederhananya itu kepentingannya sama. Kepentingannya tuh itu. 180.000 hektar ini bukan ruang kosong. Sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh sejumlah perusahaan pemegang konsesi lahan. PT Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hashim Joyo Hadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hashim. Di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan 2 konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hashim Joyo Hadikusumo lewat PT Kartika Utama dan IUP HHKHT milik Sukanto Tanoto lewat PT ITCI Hutani Manunggal yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar guling izin pun mencuat. Soal bagi-bagi keuntungan konsesi juga terjadi di wilayah timur. Saat disusun pada 2019 lalu, luas IKN mencapai 180.965 hektar. Pada 2020, area IKN diperluas menjadi 256.142 hektar. Perluasan ini membuat area tambang batubara milik PT Kutai Energi ini dan perkebunan sawit PT Kaltim Utama 1 di wilayah utara Kecamatan Muara Jawa ini akhirnya masuk dalam area IKN. 2 perusahaan ini adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang berafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan. Mengenai sejumlah nama yang muncul dalam data konsesi lahan dalam kawasan ibu kota negara, kami juga sempat mengklarifikasi ke Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Dia tidak menampik soal jejak sejumlah nama ini. Jadi Pak Gubernur nyebut nama pengusaha Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo. Dia akan membangun sebuah waduk besar, bendungan besar untuk suplai. Awalnya dia itu kan untuk suplai Balikpapan. Tapi dengan itu lebih dekat, ya ngapain dia ke Balikpapan? Bagus dia suplai ke ibu kota. Memang grup Pak Hashim punya kan salah satu PT yang akan itu grupnya. Ya, jadi kan dia punya areal situ kawasan HPH. HPH. UPHK namanya sekarang. Ada juga yang perusahaan punyanya Pak Sukanto Tanoto. Nah, itu dia lahan dia. Lahan dia itu.